kelas Ibrani kita pada hari ini. Ya, selamat pagi Bapak dosen dan Bapak Ibu mahasiswa kelas Ibrani 1 yang dikasihi Tuhan dan tentunya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-8, betul ya? Dari 10 pertemuan. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi yang akan materi yang akan disampaikan oleh Bapak dosen. Tapi sebelum perkuliahan kita mulai, izinkan saya mau mute mikrofon Bapak Ibu semuanya, dan kita akan masuk di dalam eh, doa kelas kita pada pagi hari ini. Bisa minta kesediaan dari Ibu Marta Daud untuk memimpin kita di dalam doa. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar Bu Marta, mari. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu atas segala pimpinan Recording in progress. sepanjang kehidupan kami, hingga pada saat ini Tuhan kami boleh dipertemukan kembali dalam kuliah Zoom bersama Bapak dosen yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, mari kami mohon pimpin acara perkuliahan kami dari awal hingga pada akhirnya materi Ibrani ini, sehingga semuanya boleh berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan marifat daripada Tuhan untuk kami memahami setiap materi yang akan dipaparkan bagi kami semua. Berkati Pak dosen, berkati kami semua yang hadir dalam ruangan Zoom ini Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Marta yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perkuliahan pertemuan ke-8, pertemuan yang ke-7 di 2 minggu yang kemarin. Kita sudah sampai di pembelajaran pembacaan dan penulisan kursif, begitu ya. Dan kemarin juga sudah pada membuka tugas. Jadi pada hari ini Bapak dosen akan melanjutkan materi perkuliahannya Ibrani 1. Waktu selanjutnya saya persilakan ke Bapak dosen untuk penyampaian materi perkuliahan. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dipebra, terima kasih Bu Marta yang sudah membuka dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang tetap setia hadir dalam pembelajaran pagi ini dalam Ibrani 1. Dan saya harap Bapak Ibu sudah lancar membaca ya Bapak Ibu ya, sudah lancar membaca dan menulis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda kita mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu nanti ke depan kita wajib membaca gitu ya, karena masuk nanti ke kalimat, ke kata-kata nanti kita akan mau tidak mau kita harus membaca begitu ya. Baik, saya akan share screen. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita pagi ini akan belajar mengenai kata benda. Ya Bapak Ibu ya, kata benda. Seperti yang sering saya katakan ya, bahwa dalam bahasa Ibrani itu ya, setiap kata benda itu memiliki gender. Baik itu kata benda abstrak yang tidak kelihatan, itu semuanya memiliki gender gitu ya. Dan gender dalam bahasa Ibrani itu ada 2 ya, maskulin dan feminim gitu ya. Jadi baik dia benda mati juga dia memiliki gender ya, benda hidup memiliki gender, abstrak juga gender gitu ya. Jadi itu salah satu keunikan ya Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani ya, ada gender gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan satu kata benda dalam bahasa Ibrani itu sudah ada gendernya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa Yunani gitu ya, kata benda itu di samping gender dia sudah memiliki kasus gitu ya, ada 5. Ada kasus jumlah gitu ya, ada
artikelnya begitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memang bahasa kita, bahasa Indonesia itu cukup sederhana ya dibandingkan bahasa Ibrani dan Yunani ataupun bahasa Inggris gitu ya. Oke, sebelum kita masuk dalam apa ya, kita membacakan doa Bapa kami ya. Apinu sebasa mayim, itkades semka, tapo malkuteka, ye aser retsoneka, na arets, ka aser, na asa basa mayim. Ten lanu hayom lechem kukenu uslak lanu et asmatenu ka aser solehim anaknu la aser asmu lanu pe al tepienu lidei masak kiim hat silenu min hara kileka amamleka phg pura phatip eret le olamim olamim amin ya. Itu doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ingat kembali mengenai alfabet ya, di mana alfabet Ibrani itu memiliki gematria dan piktogram ya Bapak Ibu ya. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kursif ya, tulisan-tulisan kursif dalam bahasa Ibrani ya. Dan biasanya orang-orang Ibrani modern menggunakan tulisan itu dalam buku tulis mereka, dalam catatan mereka, dan ketika mereka menjelaskan di papan tulis mereka menggunakan kursif. Dan sering juga mereka gunakan itu juga di iklan-iklan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga tulisan itu juga kadang digabung antara yang print dan yang kursif gitu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang telah mengerjakan PR itu sudah bisa menulis atau minimal bisa membedakan mana yang kursif dan mana yang tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita ingat kembali di mana dalam aksara Ibrani ada gacrol, ada penel letter, dan ada dages ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ada dages pendua kalian ya, di mana ada dages porte dan dages lene gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar itu, ini hanya mengingatkan kembali di mana gacrol itu dia tidak memiliki dages gitu ya. Kenapa? Karena dia suara tenggorokan, jadi dia tidak digunakan. Nah, sementara begat kepat itu digunakan dages dan dia ada dua fungsi dia ya, ada dages porte dan yang kedua dia dages lene. Sedangkan untuk di luar aksara gacrol sama dengan begat kepat, kalau dia dikasih dages, dia menjadi dages porte atau pendua kalian gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga ini harus diingat kembali Bapak Ibu ya mengenai nikut atau nikudim ya, di mana nikut itu dia bukan sekedar vokalisasi saja, tapi dia menyangkut ke grammar nanti dan dia juga menyangkut ke instruksi pembacaan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga harus dihafal ya, karena nanti kita juga akan menemukan hal-hal ini juga nanti ke depan gitu ya Bapak Ibu ya, di mana nanti penggunaan nikut ini ada perubahan-perubahan ketika dia digabung dengan misalnya artikel, digabung dengan prefix dan suffix gitu ya, awalan dan akhiran dia ada perubahan-perubahan dages, perubahan-perubahan nikut gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam penggunaan nikut. Jadi nikut itu tidak asal-asal digunakan gitu ya Bapak Ibu ya, tapi dia menyangkut ke grammar. Kapan digunakan kamats, kapan digunakan patah gitu ya. Kita tidak boleh kalau A harus kamats, harus A harus patah, tidak.
Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam grammar gitu ya. Dan kita juga sudah belajar mengenai spasialen ya. Ada hatap segol, hatap kata, dan hatap kamats gitu ya. Di mana hatap kamats ini dia dibaca jadi O ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar ini dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengerjakan ini ya Bapak Ibu ya. Mengenai nikut, mengenai apa namanya kirsip gitu ya. Ini ada kirsip untuk alef, ada bet, gimel seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa Bapak Ibu ya supaya Bapak Ibu lebih hafal gitu ya. Bapak Ibu bisa menuliskannya di Alkitab Bapak Ibu atau di catatan diare atau buku catatan harian Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tulis di belakang gitu ya atau di depan. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu nanti baca Alkitab, lihat bisa melirik, mengingat-ingat kembali gitu ya. Nah, Bapak Ibu atau di print ini ya, di print nanti ditempelkan di buku atau di Alkitab. Jadi tidak lupa ya. Sehingga ketika kita baca Alkitab itu kita lihat, kita lirik sebentar, kita baca gitu. Caranya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah cukup lengkap ya. Di mana di sini ada kirsipnya, ada gematrianya gitu ya. Terus ada juga untuk nikutnya ya. Nah, di sini ada sudah cukup lengkap gitu. Oke. Oke, kita lihat untuk apa namanya kosakata untuk menambah perbendaharaan kata kita ya. Isa, Isa itu istri atau perempuan ya. Bayit itu rumah atau tempat berdiam. Haya itu makhluk hidup gitu ya atau binatang gitu ya. Terus hayim itu hidup. Herep itu apa namanya pedang ya. Nahas itu ular. Call itu panggil, memanggil gitu ya. Terus ada sade, sade itu bisa dia sawah, bisa dia kebun atau lapangan. Pen itu les, terus hine, hine dengar atau lihatlah atau perhatikanlah atau ini aku gitu ya. Terus ada ahye ya, di mana mi siapa, sam di sana ya, sam di sana, akal itu makan, dia laki-laki makan gitu ya. Terus higit itu mendeklarasikan atau berbicara atau pengumuman gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sekarang kita latihan untuk pemanasan. Sekarang teman-teman boleh di unmute. Untuk min ini apa? Mi apa? Ayo teman-teman bisa di mute, di unmute supaya ada interaksi kita. Mi apa? Iya. Terus sam, sam, Der. iya der di sana. Call, Sound. Sound. iya sound. Terus Hana, Behold. 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 iya ini ya Bapak Ibu ya. Ini dari kosakata yang tadi ya Bapak Ibu ya. Tanya pemanasan supaya kita lebih banyak menempel nanti apanya kosakatanya gitu ya. Oke, kita ingat kembali. Sade itu kebun atau lapangan. Terus ini apa nih? Yang mana nih? Apa? I
Isa. 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 Ya, Isa. iya, Isa itu istri atau perempuan. Nah, Oh, Isa M. terus ini Itu rumah ya. Aduh, tapi ini lah bagaimana paling. apa? Bo. Oh, di mana lah sampai bisa lah. Bo. Ba, Itu pedang. Bayit. Oh, Yang ini. Baik. Oh iya. Nah, terus ini Pedang atau sword. Dan Syah. Pedang. yang ini Pedang. Herep. Ya, Herep. Ya. Maaf, Bang. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar mengenai dages ya, pendua kalian, dan kita juga sudah belajar mengenai apa namanya? Silabels ya Bapak Ibu ya, silabels ya. Kita ingat kembali ya, ada light dages, ada strong dages. Ini berhubungan nanti ke silabels gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini kalau dia di awal untuk begat kepat ada dages ya, ini dia menjadi weak dages ya. Tapi kalau dia di kedua atau di kata kedua atau suku kata kedua, dia menjadi strong dages. Ya. Bayit. Strong dages itu dia pendua kalian. Jadi dia dibacanya jadi bab bajit, gitu ya. Bab bajit, gitu ya. Oke. Saya ingat kembali ya. Oke, sekarang ini. Semangat barang. Oh, sekarang semangat deh. Ini kidas. Itu yang ini strong dages apa weak dages? Ini membela apa? Enggak tahu, Mama enggak tahu. Halo? Ini kidas, ini strong dages apa Strong weak dages. dages? strong. Strong dages. Iya, strong dages. Kalau ini tora. Weak dages. Iya, weak dages. Terus ini Strong. Weak kala. dages. Strong lagi. Ini, yang ini. Weak dages. Weak dages. Terus ini Strong. 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 iya, dages. strong. Terus ini Itu strong. yalda. Strong. Strong dages. Strong Strong. dages. Apa? Strong. Strong dages. Bukan strong. Itu mana titiknya tuh? Oh, itu depan ya? Depan, begat kepat. Dia suku kata kedua. Oh, Jadi weak dia dages. weak Weak dages. Itu ya. Terus ini Strong. Strong. Strong dages. Itu ya apa sih? strong. Terus ini Weak dages. weak. Terus ini Strong dages. ya strong dages ya. Ya. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya penggunaan strong dages dan weak dages ya. Oke. Silabels minggu yang lalu kita sudah melihat silabels gitu ya. Ada apa namanya close syllables, ada open syllables gitu ya. Dimana kalau konsonan dengan vowel dia suku kata terbuka, sedangkan konsonan vowel plus konsonan dia suku kata tertutup gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga perlu kita perhatikan karena penggunaannya juga nanti dalam pembacaan gitu ya. Jadi kita memperhatikan silabels ini juga tujuannya untuk memahami apa namanya dages, strong dages dan weak dages gitu ya. Contohnya mimenu ya. Ini strong dages sedangkan ini juga strong dages.
Kalau ini Men uh, weak. yang ini apa ini? Weak Weak Dages. Dages. Apa? Weak Dages. Ini tadi strong dages. Ini strong dages. Kalau yang ini? Syllabus. Ini Wrong. bukan. Ini adalah Syllabus. Nikut. Matres leksionis. Ya. Betul. Ya, matres leksionis ya. Ingat ya. Ini untuk suruh. Ya. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu ya. And blue. And Ini kan nikut. Ya, nikut. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus apa jeli gitu ya. Nah, jadi jangan kita buat dages semua, tapi ada nikut yang suruh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus juga Bapak Ibu dalam pembagian silabus ya, melek gitu ya. Melek ini berarti dia dua suku kata. Yang mana itu suku kata terbuka dan suku kata tertutup gitu ya. Terus habayit ini strong dages. Jadi dia 3 suku kata ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ini tidak ada dagesnya, itu ya, tidak ada dagesnya, dia menjadi payit gitu ya. Tapi karena ini ada dages, dia habayit gitu ya. Oke. Kitab Torah itu terdiri dari 5 ya. Yang mana kejadian itu Beresit, Exodus itu atau keluaran itu Semot, sedangkan untuk imamat itu Vayikra, untuk bilangan dia Bemidbar, dan untuk ulangan dia Deparim gitu ya. Itu dalam bahasa Ibrani ya. Jadi Beresit, Semot, Vayikra, Bemidbar, terus Deparim itu ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, dan Deuteronomy ya. Itu diambil dari bahasa Yunani gitu ya, Septuaginta. Oke. Kita akan masuk ke kata benda ya. Ini kata benda. Kata benda itu ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kata benda, di samping dia memiliki gender, dia juga sudah memiliki jumlah, artinya jamak atau tunggal, atau singular atau plural gitu ya. Contohnya sus. Sus itu adalah kuda. Itu ya, kuda. Kuda tapi dia bentuk maskulin atau maskulin, sus itu ya. Terus dia kalau dijamakkan, dia menjadi susim ya, susim itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, kalau dia ada hirik yod mem, dia berhubungan kepada jamak maskulin ya, jamak maskulin. Terus untuk kuda betina, dia susah. Ini tadi jantan, ini betina. Perhatiin, salah satu tanda untuk kata benda, dia feminim, dia ada kamatse di akhirnya, atau di suffixnya itu ada kamatse. Kalau sus itu kuda jantan, bentuk tunggal, susa itu kuda betina bentuk tunggal. Itu ya. Terus bagaimana dengan kalau dia untuk kuda betina jamak? Kalau kuda betina jamak, dia menjadi susot. Ini ada ot gitu ya. Jadi itu tandanya. Kalau untuk bentuk jamak feminim, dia ada di suffixnya itu ada ot gitu ya, menjadi susot
gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk memahaminya, untuk lebih mengingatnya gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya hadirin dan hadirot gitu ya, hadirin dan hadirot. Hadirin itu untuk laki-laki bentuk jamak, hadirot itu untuk bentuk feminim jamak gitu ya. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu sister language itu ya, bahasa serupun. Jadi ada banyak persamaannya gitu ya. Misalnya untuk kata amin, amin itu adalah maskulin gitu ya. Kalau dia aminah ada gitu ya, aminah dia menjadi feminim. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk menggampang mengingatnya ya. Kalau dia untuk bentuk jamak hadirin. Kalau untuk dia bentuk jamak feminim hadirot, ada dia otnya. Itu ya. Oke. Jadi rumusannya Bapak Ibu ya, untuk kata benda maskulin dia tidak ada tidak ada rumusannya. Sedangkan untuk kata benda feminim, dia di akhirnya atau di sufiksnya ini ada kamats he. Ya, ada kamats he. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi perhatiin ada kamats he. Kalau dia ada kata benda kamats he, dia berarti dia bentuk feminim. Terus untuk jamaknya, untuk maskulin ada hirik, yod, mem. Ya, hirik, yod, mem. Berarti dia bentuk jamak. Sedangkan untuk jamak feminim dia ada ot. Ya, ot. Itu ya. Jadi itu rumusannya Bapak Ibu ya. Untuk kita bisa mengidentifikasi kata benda. Kata benda tunggal maskulin, kata benda tunggal feminim, kata benda jamak maskulin, kata benda jamak feminim ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain. Na'ar. Na'ar itu adalah anak pemuda ya, atau bisa dikatakan dia remaja ya. Na'ar itu dia bentuk maskulin. Na'ar. Kalau dia bentuk jamak, dia menjadi na'arim. Itu ya. Kalau dia bentuk jamak, na'arim. Kalau dia bentuk tunggal, na'ar. Berarti dia remaja laki-laki. Ya, remaja laki-laki. Sedangkan kalau untuk dia feminim, remaja perempuan, dia menjadi na'arah. Ya, perhati ini Bapak Ibu ya. Na'arah. Ini ada sufiksnya kamats he. Itu ya. Terus untuk bentuk jamaknya, dia menjadi na'arot. Nih ya, berarti ini nih, ot. Gitu ya. Ini ke sini. Ya. Jadi kalau untuk maskulin, dia ada hirik, yod, mem. Ini, hirik, yod, mem. Ini. Ya. Oke. Terus kata kedua, kita lihat ya. Sar. Sar. Sar itu apa Bapak Ibu? Sar apa? Ingat. Kalau saya katakan sar saron. Sar salom. Sar salom. Raja damai ya. Raja atau pangeran ya. Sar itu adalah pangeran. Dia bentuk maskulin. Kalau dia bentuk jamak menjadi sarim. Ada hirik, yod, mem. Terus kalau bagaimana dengan bentuk untuk feminim? Sar dia menjadi
Sarah. Jadi kalau Ibu Sarah itu kalau secara arti katanya dia adalah atau pangeran putri gitu, ratu putri gitu ya Bapak Ibu ya, ratu, oh ya, perempuan. Terus kalau dia bentuk jamak, dia menjadi sarot. Nah, perhatiin Bapak Ibu ya, ot, ini ada ot, sarot, itu ya, Sarah, sarot, itu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ganim. Ganim. Sana. Nah, sana itu berarti dia apa namanya bentuknya feminim. Sedangkan ganim dia bentuk maskulin. Is ini apa dia? Maskulin apa feminim? Is. Ini apa? Feminim Pak ya. Is feminim apa maskulin? Feminim Pak ya. Apa feminim? Ya, Bukan, maskulin. Kalau feminim dia tadi isa. Betul ya? Oh, sa. Isa gitu tadi ya. Is itu laki-laki, kalau isa dia perempuan atau istri. Is dengan isa. Nah, jadi kalau perhatiin Bapak Ibu ya, ada kamatse. Kamatse di sini. Dia menunjuk apa namanya? Feminim yang ini ya. Gitu ya. Terus Susun. hayot. Ayo. Feminim. Feminim. Feminim Feminim jamak. iya, feminim jamak. Hayot. Ini ada otnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti apa namanya membaca kitab gitu ya, ada seperti itu Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi, oh ini kata benda jamak, kata benda tunggal, kata benda tunggal feminim, kata benda jamak feminim, itu sudah tahu gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Gan itu kebun, ya. Kebun. Berarti dia merujuk kepada maskulin, ya. Maskulin. Sus tadi kuda, berarti dia kuda jantan. Homa, homa itu adalah tembok atau dinding, berarti dia Feminim. ya feminim tunggal. Sana, berarti dia feminim Feminim tunggal. ya feminim tunggal. Jadi ini Bapak Ibu ya, apanya perhatiin ini kamatse ya. Kamatse itu dia merujuk kepada feminim. Ot dia feminim jamak. Im dia feminim maskulin jamak. Gitu ya. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa. Ya. Jadi kalau dia har, harim, homot,
Ini bentuk jamak dari apa namanya tadi, dinding atau tembok, komod, gitu ya. Komod. Oke, sekarang kita lihat rumusannya ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani itu sama hukumnya ya. Hukum DM. DM itu diterangkan, menerangkan. Sedangkan bahasa Inggris dia menggunakan hukum MD ya, menerangkan, diterangkan ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya untuk rumusannya. Untuk rumusan dalam bahasa Ibrani mengenai kata benda plus kata sifat, dia menggunakan hukum diterangkan, menerangkan, DM gitu ya. Contoh Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk kata kuda ya, sus, ini noun atau kata benda bentuk tunggal maskulin ya. Sedangkan untuk adjektifnya atau kata sifatnya adalah top. Ya, top. Top itu baik gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan kuda baik, maka kita katakan sus top. Itu ya. Sus top. Jadi menggunakan DM, hukum DM, diterangkan, menerangkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kita akan mengatakan good horse. Gitu ya. Bagaimana kalau dia bentuk jamak? Ya. Kalau bentuk jamak, Bapak Ibu Shalom. Saudaraku ya, Iya, kata siap. sifat ya, kata sifat dia mengikuti kata benda ya. Kalau dia kata bendanya dia tunggal feminim, maka kata sifatnya juga tunggal feminim. Kalau kata bendanya dia jamak maskulin, maka kata sifatnya juga menjadi jamak maskulin ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata sifat itu dia mengikuti atau dia sepadan dengan kata benda yang diterangkannya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau untuk apa namanya kuda yang baik, kuda baik, kita akan mengatakan stop. Berarti dia kuda jantan baik. Kalau dia bentuk jamak, kuda-kuda jantan baik atau kuda-kuda jantan yang baik, kita akan menggunakan kata susim topim. Itu ya. Jadi adjektifnya juga atau kata sifatnya juga mengikuti kata benda sesuai dengan jumlah dan gender. Ya. Jadi itu. Untuk feminim, tunggal, kuda betina, ya. Susah. Itu ya. Susah. Sedangkan kalau dia kita buat adjektifnya atau kata sifatnya, jadi adjektif ini mengikuti kata benda. Jadi dia menjadi susah topah. Seekor kuda betina baik. Itu ya. Terus bagaimana dia kalau bentuk jamak atau bentuk plural? Susah itu bentuk tunggal, kalau dijamakkan menjadi susop. Susop, ya. Jadi kata sifatnya juga akan mengikuti susop topot. Itu ya. Susop topot. Ya. Jadi kata benda itu memiliki gender dan memiliki jumlah, ya. Sedangkan kata sifat itu dia mengikuti kata benda yang diterangkannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak begitu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kuda, kuda baik gitu ya. Kuda-kuda baik gitu ya. Jadi baiknya itu tetap gitu ya. Baik gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, dia mengikuti kata benda dalam bentuk gender dan bentuk jumlah. Itu ya. Oke, sekarang kita
latihan ya, Bapak Ibu ya. Kita latihan ini ada gan itu kebun, homa itu dinding atau tembok, sus itu kuda, sadik itu justice ya, kebenaran, terus sana itu tahun gitu ya. Oke, sekarang kita jodohkan gitu ya, karena dia harus sepadan. Kata benda itu harus sepadan dengan kata sifat gitu ya, menggunakan hukum DM, diterangkan, menerangkan ya. Untuk kata melek ya, berarti dia hubungannya ke sadik ya. Berarti melek sadik atau raja yang adil itu ya Bapak Ibu ya, melek sadik ya. Terus ini kalau untuk malka dia jadi kemana Bapak Ibu? Malka ini jadi malka itu, perhatiin ini melek tadi raja, berarti ini dari kata malka, melek ini jadi malka, dia menjadi ada tamased, berarti dia ratu gitu ya. Ini raja laki-laki ya, raja, ini ratu ya. Malka, jadi dia jodohnya kemana? Sadika. Sadikot. Malka. Malka itu tunggal apa jamak? Tunggal. Adiko. Tunggal. Adiko. Nah, berarti dia kata sifatnya harus tunggal. Berarti dia jodohnya ke Adiko. Sadikot. Adiko. Sadikot ini. yang bawah. Yang bawah. Sadika. Adika. Ya kan? Oh, sama. Melek sadik. Malka sadika. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini. Oh, kalau kot. Melakim. Atas itu. Sadikim. Iya. Sadikim. Sadikim. Atas. Sadikim. Sadikim itu bentuk jamak gitu ya. Oh, harus sama. Bentuk jamak laki-laki gitu ya. Jadi kalau ada namanya sadikim itu kurang tepat. Seharusnya dia harus bentuk tunggal, betul nggak? Ya. Kalau sadikim itu kan jamak ya. Kalau jamak itu kan sadikim, bukan, seharusnya dia manggil nama itu sadik yang ini gitu ya. Karena dia tunggal gitu ya. Sadikim. Terus ini bacanya apa? Melakot. Iya, melakot. Melakot dia kemana dia pasangannya? Sadikot. Iya, sadikot. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang ulang. Malka, kemana dia tadi? Sadika. Iya, Malka, Sadika. Maka Sadika. Ya. Terus Melakim, Sadikim. Sadikim. Melakot, Sadikot. iya, Sadikot. Oke. Sekarang satu orang baca. Melek, Sadik. Coba siapa? Satu orang. Melek, Sadik. Terus ini Malka, Sadika. iya, Malka, Sadika. Terus ini Melakim. ya. Melakim. Sadikim. Iya, terus ini Melakot. ya. Sadikot. Iya, ya. Jadi supaya terbiasa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke.
ot, gitu ya. Oke, satu orang lagi. Siapa mau coba? Melek, Sadik, Malka, Sadika, Malkim, Malkim, Sadikim, Sadikim, Melakot, Melakot, Sadikot. Sadikot. Ya. Yang apa dulu? Yang bapak-bapak coba baca. Bapak-bapak satu. Melek, Melek, Sadik, ya. Malka, Malka, Sadika, ya. Melakim, Kim, Sadikin, ya. Mel, Melakot, Sadikot. Iya, Melakot, Sadikot, ya. Melek, Sadik, Malka, Sadika, Melakim, Sadikim, Malkot, Sadikot. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita latihan lagi. Ya, ingat, im itu laki-laki jamak, ot perempuan jamak, a itu feminim tunggal. Sekarang ini yeladim. Yeladim. Dari kata ini gendernya apa? Perempuan. Yeladim. Gendernya apa? Maskulin, Pak ya? Iya, maskulin. Jamak. Iya, maskulin jamak, plural. Kalau dia ini maskulin jamak plural, berarti topnya ini ditambah Top. Yo. topim, ya. Yeladim, topim. Ya. Yeladim, topim. Kalau ini yelet, ini bentuk tunggal. Yelet, ini top. Ini pakai menggunakan kata top, baik gitu ya. Kalau ini tadi anak-anak laki-laki yang baik gitu ya. Kalau ini bentuk tunggal, yelet menjadi yelet menjadi Yeleda. ini yelet ini bentuknya maskulin apa feminim? Ini maskulin apa feminim? Maskulin. 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 Jamak atau tunggal? Tunggal. Iya. Berarti yelet itu laki-laki, anak laki-laki tunggal atau anak tunggal. Berarti dia kalau untuk untuk digabung dengan kata sifat dia menjadi yelet Tofa. apa? Tofa. Top. Iya, yelet Tofa. top, nggak ada tambahannya itu ya, nggak ada. Kena tipu. nggak ada akhirannya gitu ya. Kan ini kan nggak ada akhiran ini ya. Kalau yang bentuk tunggal nggak ada akhiran kan untuk apa maskulin. Ya. Iya, top. Oke, sekarang ini diulang. Bacanya menjadi yeladim, Ladim. Tof. Tofim. Top. Yeladim Tofim. Ladim tof. iya, yeladim topim. Ini yelet, Yelet, top. Yelet. ya yelet top, gitu ya.
Yelan. Yeladim, topin, yelet, top. Itu ya. Sekarang ini. Yeladin. Bacanya apa? Yelarot, Yeladot, Yeladot, Yeladot. Tof. Yeladot Tof. Tof. Ini. Yeladot. Tof. Tofot. Top. Iya, yeladot, topot. Topot. Oh, ditambah ya. Iya, yeladot, topot. Itu ya. Tofot. Ya. Terus Yalda. Yalda Leda. Tofa. Iya, Tofa. Yalda, Tofa. topa. Tofa. Oke, sekarang baca yang atas. Yeladot, Top. Yeladot Tofot. Ya, Yela. dah, Yela. Yelada, Tofa. Tofa. Ya, yeladot, topot, Yalda, topa. Yelada, Tofa. Anak perempuan ya, yang perempuan. Pokoknya tamat situ dia Yaldah. feminim tunggal. Yaldah. Topah. Iya, Yalda. Tobah. Tobah. Singular feminim ya. Sekarang kita belajar mengenai irregular form ya. Jadi ada juga bentuk-bentuk yang irregular. Yang tadi Bapak Ibu Saudaraku itu bentuk reguler, bentuk biasa. Tapi ada juga yang bentuk irregular ya. Kalau kita lihat gak itu adalah atap ya, root. Oh, Gak itu atap. Gadol. Gadol. Itu berarti atap. Gadol. Gadol itu apa? Gadol itu besar, Pak. Iya, besar ya. Gadol gitu ya. Gadol. Berarti atap yang besar. Gitu ya. Atap yang besar dia kalau ini kita lihat secara apanya, dia ini adalah singular maskulin. Ya, singular maskulin. Tapi kalau dia bentuk jamak, dia justru untuk kata bendanya dia bentuk feminim jamak, sedangkan untuk kata sifatnya dia maskulin jamak. Nah, ini agak berbeda ini Bapak Ibu ya. Ini namanya irregular ya, irregular gitu ya. Ya. Jadi kalau ini tadi gadol, jadi kalau dia bentuk untuk apa namanya jamaknya atau plural menjadi gagot gedolim. Gagot gedolim. Gedolim. Ini gadol atap yang besar. Ini gagot gedolim. Ya, berarti dia atap yang besar. Kalau kita lihat ini dia ini ot, itu bentuk jamak feminim, sedangkan im itu bentuk jamak maskulin. Jadi ini namanya irregular. Jadi ada kata-kata itu juga yang irregular, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya. Berarti ini Pak mesti ada kamus khusus Pak ya untuk hal-hal seperti ini Pak ya. Ya, kalau yang irregular ini biasanya itu harus dihafal gitu ya. Nah, kalau yang irregular, yang reguler itu tinggal tambah ot, tinggal tambah im gitu ya. Nah, tapi kalau yang irregular ini memang apa namanya harus dihafal memang caranya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain.
Ini Irregular. Bacanya apa ini? EB. Even M. Eben. gedola. Even. Even gedola. Pen. Eben. Epen Eben. gedola. Eben Gedola. Epen itu batu. Oh, Eben ya. Even Epen. Eben. Even. Kalau ada di sini Dages baru epen gitu ya. Oh. Even. Epen gedola. Berarti batu Gedola. besar. Ini kan kalau kita lihat ini kan ini apa namanya? Ini kan apa namanya? Maskulin, betul kan? Tapi dia kalau untuk kata sifatnya dia feminim. Epen gedola. Batu besar. Terus kalau dia dijamakkan, dia ada perubahan. Eba. Abanim Oh, gedolot. Gedolot. Ya. Yang ini apa namanya? Oh, Abanim. Feminim, Abanim. plural. Sedangkan ini maskulin, Abanim. plural. Gedolin. Maskulin plural, ini feminim, Gedolon. plural. Gedolon. Ini namanya irregular gitu ya. Ini kalau untuk jamaknya dia Gedoloh. abadim, apanim itu batu-batu ya. Apanim. Untuk bentuk kata sifatnya dia menjadi gedolot. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini memang perlu apalah ya, tapi memang tidak banyak kata-kata seperti ini ya. Kenapa ini ada? Karena memang di Alkitab itu ada hal-hal ini gitu ya. Jadi ada di Alkitab kata-kata yang irregular ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, jadi orang Yahudi itu membuat suatu grammar, membuat suatu grammar untuk bahasa Ibrani itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan tulisan-tulisan Alkitab, gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat gitu ya, tapi berdasarkan tulisan-tulisan dalam Alkitab. Oke, kita baca. Silakan teman-teman. Yang ini bacanya gadol. Terus ini gagot, gedolim. Ini Epen gadolin. Epen gedola. Gedola. Ya, terus ini Apanim. gedolot. Ya, apanim gedolot gitu ya. Gedolot. Terus di dalam Alkitab ada juga kata-kata yang irregular gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya contohnya di Yeremia 24 ayat 2 ya. Dikatakan hadut ini ya. Kalau kita perhatiin ini ya TNIM ini kan ini kan bentuk jamak maskulin ya. Tapi kalau dia untuk tunggal dia pakai yang feminim. Ya. TENA menjadi TENIM ya. Nah, ini bentuk irregular ya.
dikatakan itu T ini enak. PH in Ning, raot. time. Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita membaca dalam bahasa asli Alkitab itu sastranya sangat indah gitu ya. Jadi kalau kita dalam bentuk puisi ada AA, AB, AB gitu ya. Betul ya? AB, AB puisi gitu ya. AA, AA gitu ya. AB, AB gitu. Ini kalau kita baca dalam bahasa aslinya ini ada sastra yang indah di sini. Hadot ehat teenim topot. PH ehat teenim raot gitu ya. Jadi ini kan ot gitu ya. Ini im gitu ya. Ini hat gitu ya. Ini ot gitu ya. Jadi ada keindahan kalau kita melihat dalam bahasa aslinya gitu ya. Jadi ini namanya UP gitu ya. Ada permainan kata. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab itu banyak kali permainan kata gitu ya. Nahas, nahasa gitu ya. Misalnya itu kata ular dengan kata telanjang itu kan sama dalam pembunyian gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya. Di dalam Yeremia 24 ayat 2 dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia itu Yeremia 24 ayat 22 dikatakan keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang nggak gitu kelihatan sastranya itu, keindahan puisitisnya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu kelihatan ya, sangat indah dengarannya. Hadot ehat teenim ot ya. P ra ya. Di sebelum kita masuk ke practice reading, Untuk ini Pak, mengetahui irregular verb ada list kosakatanya seperti apa Pak yang kita bisa dapatkan infonya? kalau itu memang tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa dihitung. Jadi dia tidak ada listnya gitu ya, tidak ada listnya ya. Jadi tidak ada listnya. Jadi karena dia tidak begitu banyak gitu ya. Cuma orang-orang Yahudi membuat suatu grammar itu kan berdasarkan apa yang tertulis di kitab suci. Jadi orang itu tidak akan berani mengubah-ubah itu. Seperti tadi kata apa namanya untuk bentuk personal pronoun gitu ya. Itu kata he, kata who memang ada tertulis di Alkitab gitu. Yang pernah saya jelaskan sebenarnya dia bacanya itu adalah kalau who kan itu laki-laki. He itu perempuan gitu ya. He perempuan. Tapi di Alkitab itu ada tulisan who. Gitu ya. Ada tulisan who. Di sini ada enggak ya? Sebentar saya lihat. Oh, enggak ada di sini. Jadi mereka membuat itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan rumusan atau grammar yang sudah ada. Jadi mereka membuat grammar itu berdasarkan yang sudah tertulis, ya. Jadi tidak secara grammar khusus gitu ya.
Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan practice reading. Apa itu yang pembagian suku kata itu ada yang terbuka dan tertutup. Ya, Bu. Saya chat aja ya Pak. Oh, satu di mute, satu di apa gitu ya, Bu. Untuk pembagian suku kata tadi Bapak ada bicara soal yang terbuka dan tertutup. Ya. Menjadi pertanyaan. Ya, yang kapan kita maksudnya tahu itu yang terbuka dan yang tertutup? Kalau suku kata terbuka, dia diakhiri dengan vokal gitu ya. Sedangkan suku kata tertutup diakhiri dengan konsonan. Itu ya. Suku kata terbuka dengan suku kata tertutup. Oke, ada lagi? Ini ya, sekilas Bapak Ibu ya, nanti kita sampai ke sana ke sini ya, independent personal pronoun ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, di mana who ini adalah dia laki-laki. Tapi nanti di Alkitab kita ada tulisannya gini juga. Dia laki-laki, tapi di secara apanya dia perempuan gitu ya. Kenapa? Ini memang ada di Alkitab tertulis gitu, jadi nggak bisa dirubah. Jadi sehingga dibuatlah di sini ada hirik gini, ada hirik ini ya. Jadi bacanya jadi hi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi aturannya kan ini sama dengan ini gitu ya. Tapi di Alkitab kita who yang dimaksud di sini dia adalah perempuan, gitu ya, feminim. Jadi seperti yang tadi saya katakan, orang Yahudi itu membuat grammar atau rumusan itu berdasarkan apa yang tertulis di kitab Torah, gitu ya. Apa yang tertulis di kitab Torah. Jadi berdasarkan itulah orang-orang Yahudi membuat suatu rumusan grammar. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan baik di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Kelihatannya tidak ada pertanyaan Bapak Erikson. Oke, baik, kita akan latihan membaca ya Bapak Ibu ya. Kita latihan ya Bapak Ibu. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, nanti teman-teman membacakannya ya. Saya akan baca pertama ya. Beresit bara Elohim et hasamayim peet haaretz. P haaretz hayeta tohu papohu
Pehosek alpenei tehom. Peruah Elohim merahepet alpenei hamayim. Payomer Elohim yehi or payehi or. Itu ya. Oke, sekarang teman-teman silakan dibaca satu orang. Siapa mau coba baca? Nanti dibantu. Sudah di-unmute kan Bapak Ibu ya? Bisa kan dibuka sendiri mic-nya? Oke, sekarang teman-teman buka apanya ya? Mic-nya, ikutin ya, diikutin, dibaca. Oke. Supaya kita terbiasa membacanya. Teman-teman silakan di-unmute. Udah? Yang lain di-unmute. Oke. Oke, kita baca ya Bapak Ibu ya, ikutin ya. Beresit, Beresit, Bara, 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 Elohim, Elohim, Hamayim, Peet, Naim, Peet, Haaretz. Aretz, P-Haaretz, Hayata, Ayeta, Kita, Tohu, 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 Wabuku, Hosek, Behosek, Behosek, Alpenei, Alpene, Tehom. Ehom. Peruah, Perua. Elohim, Elohim. Merahepet, Merahepet. Alpenei, Alpene, Albin. Hamayim. Hamayim. Payomer, Ayomer, Elohim, 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 Yehi or, Yehi. Or, Payehi or. Pegior, Or. Payi, Or. Oke. Sekarang satu ayat. Satu ayat ini siapa yang mau coba baca satu ayat? Beresit, Ya, Beresit, beres ya, Bara, Beresit. Elohim, ya, Et Hasamayim, ya, Et Asya. Haaretz, Ayin. Haaretz, Haaretz, ya, P-Haaret, Hayeta, Ayeta, Tohu, ya, Vabohu, ya, Bapohu, Masuku, Behosek, P-Hosek, Behosek, ya, Alpeni, ya, Tehos, Tehom, ya, Peruah, Peruah, Elohim, ya, Merah, Kepe, Kepe, Merah. Alpeni, ya, Benei, Hamayim, Hamayim, ya, terus Payehim, Payomer, Payomer,
Ya. Elohim, Ya. Yehi, Ya. Or, Yehi, Or. Ya. Yehi or, Payehi or. Payehi, Or. Oke, siapa lagi yang mau coba, teman-teman? Bereshit. Bereshit. Akan Pak Joko. Bereshit. Beresit. Bara. Ya. Elohim. Et. Asamayim. Beet. Haaret. Haaret. Asama. Ayeta. Tohu papohu. Pehosek. Alpene. Tehom. Perua. Elohim. Merakebet. Alpeni, Ya. Amayim, Amayim. Payomer, Elohim. Elohim, Yehi. Yehi, Or. Or, Payehi. Or. Sekarang ayat 4 sampai 5. Bapak Ibu, ikutin ya Bapak Ibu ya. Wahikra Eli O Del Lohim Bein O Ubein Hahosek Wahikra Elohim Laor Yod Bel Hosek Ka Lela Payehi Re Payehi Bo. Siapa mau coba? Silakan. Payikra Elohim, ya. Et, Ya. Haor, Ya. Kitov, Ya. Vayikra, Payabdel Fayadel, Elohim, ya. Bein, Bein Haor Or, Ubein Ubein, Hosek Hosek, Vayikra, ya. Elohim, Ya. Elohim, Laor Lahor, ya. Yom, Ya. Pelahisek, Pelahosek Pelahosek, Kara, Laila, Payehi Eret Payehi Eret, Payehi Foker, Yom Ehad. Yom Ehad. ya. Yom Ehad itu hari pertama ya. Yom Ehad hari pertama. Oke. Ini siapa yang mau baca? Sema.
Israel. Sema Israel. Ya. Adonai. Adonai. Elohim. Elohim. Elohenu. Adonai. Eloh. Ehad, ya. Ma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya. Dengarlah Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu ya. Ma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, dikatakan itu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, ya. Jadi ini adalah hukum yang pertama dan terutama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Yahudi sebelum mereka berdoa, ya, mereka akan mengucapkan ini, ya. Jadi ini namanya pengakuan iman atau syahadat orang-orang Yahudi, ya. Jadi mereka sebelum berdoa itu mereka akan mengucapkan ini ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, gitu ya. Jadi mereka tilawatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu kan umumnya mereka menghadap Tuhan atau berdoa atau sembahyang itu 3 kali dalam sehari. Yaitu pagi, siang, dan sore ya, seperti yang dilakukan oleh Daniel gitu ya. Ketika Daniel di pembuangan, dia selalu berdoa 3 kali dalam sehari ya. Dan mereka sebelum berdoa itu akan mengucapkan ini, sama Israel ini. Ini adalah syahadat mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika orang-orang Yahudi itu mati martir ya, atau dibunuh gitu ya, sebelum mereka mati, mereka akan mengucapkan ini. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad gitu ya. Jadi ini mereka ucapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pengakuan iman mereka atau syahadat orang-orang Yahudi ya. Dan memang ini juga dipertegas oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ketika ada orang Yahudi namanya bertanya, guru mana terutama dan Alkitab begitu ya, dalam kitab Torah. Tuhan menjawab dalam Markus 12 ayat 24, dia katakan bahwa jawab Yesus, hukum terutama ialah dengarlah jadi Tuhan juga mengutip ini dari Ulangan 6 ayat 4 gitu ya. Ode Yesus ape kriti aku oti proti pason ton entolon. Aku Israel Kyrios oteos imon Kyrios is estin gitu ya Bapak Ibu ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Oke. Dalam Markus 12 ayat 29 dalam ada berisik ya. Payaan eton Yesua Harisona lekol hamitsot Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad gitu ya. Jadi Tuhan sendiri juga mempertegas bahwa hukum yang pertama dan terutama itu adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad gitu ya. Nanti kita melihat lebih dalam lagi bahwa pola teologi Rasul Paulus juga menggunakan pola Shema ini gitu ya. Jadi ini ditunjukkan bahwa keesaan Tuhan, keesaan Elohim gitu ya. Jadi pola ini juga
di mana bagian yang pertama itu Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad gitu ya. Bagian yang pertama itu merujuk kepada orang Israel sebagai umat pilihan, sedangkan bagian yang kedua itu kita itu berhubungan kepada bangsa-bangsa lain yang sudah percaya kepada Yesus ya. Oke. Dan ini juga Haggadah ya, di mana dalam Haggadah itu orang Yahudi juga selalu membacakan itu bahwa itu merujuk kepada keesahan Allah ya. Jadi monoteisme gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada dikatakan ini Echad Miyodea, Echad Ani Yodea, Echad Elohenu Sebasamayim Upa Aretz gitu ya. Satu, siapa yang tahu? Satu, saya tahu. Satu, Allah kita di surga dan di bumi, gitu ya. Jadi itu juga merujuk kepada Shema, ya, keesaan. Dan di Alkitab kita ayat 5 tadi kita baca bahwa Echad hari pertama, gitu ya. Echad Miyodea, Echad Aniyodea, Echad Elohenu Sebasamayim Upa Aretz gitu ya. Satu, siapa yang tahu? Satu, saya tahu. Satu, Allah kita di surga dan di bumi. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Dipebra. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dosen untuk materi perkuliahan pada pagi hari ini. Bagaimana teman-teman, rekan-rekan kelas Ibrani 1? Sudah paham semua ya? Susah. Puji Tuhan, ada yang susah.